Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buenas tardes. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Mukti. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol, Mas Jordan Gunawan, dan segenap jajaran pengurus. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini. Saya ingin memulai dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan, dan yang lebih penting dari keduanya adalah masih diberikan ghirah, masih diberikan semangat untuk terus mengembangkan dakwah dimanapun kita berada dan apapun posisi kita. Lebih dari itu, saya ingin mengapresiasi adik-adik yang punya ide kemudian mengembangkan program yang diberikan judul Festival Anak Soleh. Bagi saya ini adalah bentuk kreativitas dan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya di bidang digital, yang semakin mudah dan murah. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Saya berharap ini akan menginspirasi, juga memotivasi PCIM di seluruh dunia untuk mengembangkan acara yang serupa. Adik-adik, Bapak, Ibu sekalian, perlu saya ingatkan khususnya bagi aktivis PCIM di Spanyol. Beberapa bulan yang lalu, adik-adik telah berhasil mengkonsolidasi PCIM di seluruh kawasan Eropa dan Mediterania. Saya berharap tahun depan acara serupa dengan melibatkan PCIM di seluruh dunia bisa dilaksanakan. Lebih dari itu, sekiranya memungkinkan, kegiatan ini dikembangkan untuk mengkonsolidasi dan memobilisasi diaspora muslim di seluruh dunia. Karena saya banyak sekali mendapatkan WA dari teman-teman kita di Amerika yang sudah merasakan ini waktunya, ada momentum besar kita untuk berpartisipasi, untuk mengambil peran yang lebih besar di tingkat global. Adik-adik sekalian, perlu kita sadari jumlah diaspora Indonesia di seluruh dunia sudah semakin besar. Baik mereka yang berada di bidang pendidikan, wirausaha, mereka juga bekerja sebagai ekspatriat, dan seterusnya. Karena itu tidak berlebihan kalau adik-adik di PCIM ini juga mulai memikirkan pada saatnya nanti bisa menjadi inisiator bagaimana mengkonsolidasi dan memobilisasi diaspora Indonesia di seluruh dunia. Kalau kita bandingkan dengan diaspora China, diaspora India, dan untuk kawasan Eropa ini, kalau kita mau berbicara negara Muslim, baru Turki yang nampak jelas. Mereka bukan saja bisa memberikan kontribusi dalam artian ekonomi, tetapi juga mereka adalah aktor-aktor bagaimana transfer teknologi
yang sangat menentukan masa depan kita, baik ekonomi, politik, juga militer. Karena itu saya berharap kita tidak terlambat, tidak kalah sigap dengan mereka-mereka yang sudah jauh di depan kita. Dan agar acara ini nanti lebih menarik, ada baiknya kalau yang lalu diadakan di Madrid, ke depan bisa dipilih apakah Sevilla, Granada, atau Cordova. Saya mengenal sejumlah tokoh muslim di situ yang saya kira siap untuk membantu dan berkolaborasi, juga sejumlah dosen di beberapa kawasan yang kita kenal dengan Andalusia. Dengan mengadakan acara di sana, tidak saja menambah daya tarik bagi tamu-tamu kita, karena mereka bisa melihat dari dekat warisan Islam di 3 kota yang sampai saat ini masih bisa kita banggakan, Sevilla, Cordova, dan Granada. Lebih dari itu, kita harapkan mereka juga bisa mengambil inspirasi, mengambil motivasi yang kemudian dijadikan spirit bagaimana kita menghadapi dunia yang semakin tidak pasti, tantangan yang semakin berat, dan persaingan yang semakin keras. Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan bahwa pasca Perang Dunia Kedua, secara politik maupun ekonomi, bahkan secara militer, dunia kita terbelah menjadi 2. Orang menyebutnya dengan istilah bipolar. Satu sisi Rusia bersama fakta warsawanya, dan di sisi lain Amerika beserta NATO-nya. Setelah Rusia kalah dalam perang di Afghanistan, fakta Warsawa kemudian bubar, Amerika dan sekutunya menjadi satu-satunya penguasa dunia. Saat ini orang menyebutnya istilah unipolar. Kalau kita mau membaca bagaimana secara teoritis, Fukuyama sudah menulisnya di dalam The End of History, di mana hanya ada satu-satunya superpower yang mendiktekan seluruh kehendaknya kepada bangsa-bangsa di dunia, baik secara sukarela maupun secara paksa. Kini dunia kita bergerak ke arah multipolar. Ini ditandai dengan kekalahan Amerika dan sekutunya di Afghanistan melawan Taliban. Dan pada saat yang bersamaan, negara-negara seperti Cina, Rusia, India itu muncul sebagai kekuatan baru yang juga sering disebut dengan Global South. Kini juga mereka sudah mulai berhimpun di apa yang kita kenal dengan BRICS. Nah, Uni Eropa secara pelan-pelan, walaupun tidak mudah, berusaha untuk melepaskan diri dari keterikatannya kepada Amerika. Mereka bisa dan berusaha menjadi kekuatan baru, khususnya di bidang ekonomi maupun politik. Jangan dilupakan ASEAN sebagai kekuatan regional ini juga sudah mulai mendapatkan perhatian dari banyak tokoh pemikir politik maupun politisi di kawasan Eropa ini, khususnya sebagai kekuatan ekonomi di kawasan Asia. Nah, karena itu kita harus sadar kalau melihat ASEAN, maka secara geografis maupun secara demografis, Indonesia itu hampir 50% dari kekuatan ASEAN. Begitu juga dalam size ekonominya. Itu sebabnya Indonesia menjadi bagian dari negara G20 atau G20. Saudara-saudaraku sekalian, perlu disadari
sekarang Indonesia berusaha untuk tampil high profile. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berusaha untuk berperan aktif, mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam menentukan masa depan dunia. Kalau pendekatan ini kita sebut dengan pendekatan top down, maka civil society di Indonesia harus mengimbanginya dengan gerakan yang disebut dengan bottom up. Agar kedua gerakan ini bisa saling melengkapi, dan hanya dengan itu kita bisa melakukan peran-peran kita di tingkat global secara optimal. Kalau berbicara tentang civil society di Indonesia, maka orang bukan saja tidak bisa mengabaikan Muhammadiyah, tapi harus kita katakan bahwa Muhammadiyah salah satu civil society bukan saja besar secara kuantitas, tapi juga memiliki kualitas, karena Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah sangat well organized. Kita harus percaya diri, kita harus mau berbagi pengalaman yang kita miliki, bukan saja terhadap dunia Islam yang masih jauh sangat tertinggal, tetapi di kawasan negara-negara barat pun tidak banyak civil society sebesar Muhammadiyah. Karena itu saya berharap dalam gerakan civil society bottom up untuk mengimbangi apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, Muhammadiyah harus menjadi pioner. Saya yakin Pak Mukti baik dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah maupun dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan saja hanya di dalam bidang pendidikan, tapi saya yakin beliau juga bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan para pejabat eksekutif yang lainnya untuk kebaikan bangsa dan negara. Perlu saya ingatkan, bagi kita semua ini merupakan sarana ibadah dan lahan amal soleh yang sangat luas. Tapi juga sekaligus harus kita katakan, ini juga sebagai bagian dari bentuk pengabdian kita pada bangsa dan negara yang insya Allah semuanya akan menjadi bagian dari amal jariah kita. Karena itu besar harapan saya, khususnya adik-adik di PCIM ini bisa menjadi tulang punggung Muhammadiyah, khususnya kalau berbicara bagaimana mengambil peran di tingkat global. Baik pengalaman pendidikan, kesempatan belajar mengambil S2 maupun S3, dan juga bagaimana pergaulan kita di luar negeri ini bisa menjadi bekal yang memadai untuk memandu Muhammadiyah agar ke depan betul-betul bisa optimal. Saya kira itu sambutan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.